Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fonisye dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Saya selaku dosen di Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi. Di program studi agroteknologi ini, saya mengampu beberapa mata kuliah. Pada semester ganjil, saya mengampu mata kuliah biologi dasar dan ekologi tanaman. Pada semester genap, saya mengampu mata kuliah botani dan mata kuliah agroteknologi tanaman hias. Mata kuliah botani merupakan mata kuliah yang menjadi fokus penelitian saya selama beberapa tahun ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan beban studi 3 SKS yang diajarkan kepada mahasiswa semester 2. Mata kuliah botani merupakan mata kuliah yang mengkaji konsep dasar tentang morfologi dan anatomi tumbuhan. Mata kuliah botani diharapkan dapat mengembangkan pemahaman, keterampilan, dan kemampuan mahasiswa terkait konsep awal mengenai tanaman. Mata kuliah botani ini dilaksanakan melalui beberapa metode perkuliahan. Adapun kemampuan akhir atau tujuan perkuliahan mata kuliah botani yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan anatomi tumbuhan melalui tugas mandiri dan kelompok yang diberikan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik tanaman melalui kegiatan pengamatan atau observasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan morfologi organ tumbuhan melalui tugas mandiri dan kelompok yang diberikan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil pengamatan atau hasil observasinya. Adapun materi yang disampaikan pada mata kuliah botani yaitu 1. Ruang lingkup botani dan peranannya bagi kehidupan manusia. Yang kedua, struktur sel dan jaringan tumbuhan. Yang ketiga, anatomi tumbuhan, terdiri atas anatomi daun, anatomi akar, dan anatomi batang. Yang keempat, morfologi tumbuhan, yang terdiri atas morfologi daun, morfologi batang, morfologi akar, morfologi bunga, dan morfologi buah dan biji. Dan yang kelima, herbarium. Penjelasan lebih lanjut tentang mata kuliah botani akan saya bagi menjadi 3 poin, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama yaitu delivery. Dalam proses menyampaikan materi kepada mahasiswa, maka saya menggunakan beberapa model pembelajaran. Apabila pembelajaran dilaksanakan secara daring, saya menggunakan model pembelajaran blended dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Sedangkan pada saat pembelajaran tatap muka, saya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen, menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, dan menggunakan model pembelajaran kontekstual. Jadi model pembelajaran yang saya pilih ini tergantung dari materi yang akan saya sampaikan dalam proses perkuliahan. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan metode perkuliahan yang digunakan. Untuk kegiatan pembelajaran daring, saya menggunakan metode pembelajaran flipped classroom, sedangkan untuk pembelajaran tatap muka, saya menggunakan metode observasi, praktikum, diskusi, presentasi, ceramah, dan penugasan. Bahan ajar yang saya gunakan di dalam proses perkuliahan pada mata kuliah botani itu dibuat oleh saya sendiri, jadi saya menyusun bahan ajar dalam bentuk diktat. Diktat ini saya buat dengan menggunakan beberapa referensi dari buku dan dari artikel-artikel penelitian. Yang selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan beragam. Ya, untuk kegiatan yang dilakukan dalam bentuk daring, saya akan menggunakan aplikasi Zoom Meeting sebagai media komunikasi dengan mahasiswa atau media yang mendukung proses perkuliahan. Sedangkan pada saat pembelajaran tatap muka, maka saya banyak menggunakan media pembelajaran yaitu tanaman. Jadi tanaman yang menjadi objek pengamatan atau objek observasi dari mahasiswa, itulah yang menjadi media pembelajaran saya.
Kemudian saya juga menggunakan LCD proyektor, menggunakan laptop, dan menggunakan lembar kerja mahasiswa yang akan menuntun mahasiswa di dalam proses atau kegiatan observasi yang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan interaction. Ya, interaction adalah bagaimana interaksi atau bagaimana saya berkomunikasi dengan mahasiswa pada saat proses perkuliahan, sehingga proses perkuliahan tidak hanya terjadi satu arah, tetapi ada timbal balik dari mahasiswa apabila kegiatan perkuliahan sedang berlangsung. Pada saat itu saya menggunakan menggunakan metode diskusi atau tanya jawab. Jadi saya akan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa yang akan dijawab oleh mahasiswa. Kemudian apabila ada hal yang tidak dipahami oleh mahasiswa, maka dengan menggunakan kegiatan tanya jawab ini, mahasiswa akan menyampaikan pertanyaannya dan dosen akan memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan mahasiswa. Kemudian pada saat pembelajaran dalam bentuk daring, saya menggunakan aplikasi Google Classroom. Ya, jadi dengan menggunakan Google Classroom akan terjadi diskusi atau tanya jawab dari mahasiswa ke dosen ataupun sebaliknya, dan dengan aplikasi ini atau dengan Google Classroom ini, tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa dapat dikumpulkan oleh mahasiswa melalui Google Classroom. Yang selanjutnya yaitu poin assessment atau penilaian. Penilaian yang saya lakukan akan saya sampaikan terlebih dahulu di kontrak perkuliahan. Jadi mahasiswa telah mengetahui penilaian-penilaian apa saja yang akan saya nilai selama proses perkuliahan. Nah, di asesmen atau penilaian ini ada dua jenis penilaian yang akan saya lakukan, yaitu penilaian kelompok dan penilaian individu. Untuk penilaian kelompok ada beberapa poin yang akan saya nilai, yaitu laporan praktikum mahasiswa dan tugas proyek yang diberikan kepada mahasiswa. Kemudian untuk penilaian individu ada beberapa poin juga, yaitu seperti penilaian kuis dalam bentuk lisan maupun tertulis, dan penilaian video observasi, karena pada perkuliahan ini saya banyak menggunakan kegiatan observasi, maka tugas mahasiswa adalah membuat video observasi yang akan dia unggah ke media seperti YouTube, sehingga ini menjadi bentuk tugas mahasiswa atau tugas individu dari mahasiswa yang harus diselesaikan. Nah, berikut ini saya akan memberikan cuplikan kegiatan perkuliahan yang saya lakukan di mata kuliah botani. Jadi perkuliahan yang akan saya lakukan ini dengan menggunakan metode observasi. Jadi mahasiswa akan melakukan kegiatan observasi dengan menggunakan lembar kerja yang telah saya siapkan. Dan kegiatan ini dilaksanakan di kebun percobaan Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi. Berikut ini cuplikan video perkuliahan yang saya lakukan pada mata kuliah botani. Oke, selamat pagi semua. Kita akan mulai kegiatan perkuliahan kita di pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai kuliahnya, siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Satu orang. Ya, yang memimpin kita dalam doa, satu orang, siapa?
fisiologi dari daun. Nah, beberapa kemampuan yang akan kamu miliki nantinya setelah melakukan atau setelah mengikuti proses perkuliahan. Yang pertama, ya, kemampuan menunjukkan bagian-bagian daun. Ya, jadi nanti kalian akan melihat daun, ya, yang mana bagian helai daunnya, yang mana tangkai daunnya, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi bentuk atau bangun daun. Ya, bentuk atau bangun daun, mengidentifikasi tipe ujung daun, ya, ujung daun dan pangkal daun. Kemudian mengidentifikasi susunan tulang daun, kemudian mengidentifikasi tepi daun. Jadi ada beberapa daun yang nanti kita akan observasi bersama. Ya, kalian akan pilih beberapa daun yang akan diobservasi dan kalian akan melihat bagaimana ini semua yang ada di atas, bentuk atau bangun daunnya, tipe ujung daun dan pangkal daunnya, kemudian bagaimana susunan tulang daunnya, kemudian bagaimana tepi daunnya. Nah, saya mulai dulu dari bagian-bagian daun. Ya, jadi di sini ada dua jenis daun. Ya, kalau diperhatikan, ya, sepertinya ya hampir mirip, ya, hampir mirip. Tetapi kalau dilihat dengan seksama, ternyata dua daun ini beda. Ya, ada bagian yang dimiliki daun yang satu yang tidak dimiliki oleh daun yang lain. Nah, saya mulai dari daun ini. Ya, jadi daun itu punya 3 bagian. Ya, ada 3 bagian dari daun. Nah, kalau daun yang ini, bagian yang di atas ini yang biasanya warna hijau, itu namanya helai daun. Helai daun. Kemudian yang ini tempat meletaknya helai daun namanya tangkai daun. Ya, tangkai daun. Kemudian di bawah dari tangkai daun ada pelepah daun. Jadi ada 3, ya, bagian daun: helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Siapa yang bisa ulangi? Ini helai daun, bagian-bagian daun.
Ini cabai. Berapa? Bertiga saja. Nah, silahkan diamati. Nggak usah milih cabai, begini saja langsung kamu amati toh. Nah, bagaimana ini manggis? Coba bisa melihat sini. Bagian daun yang dia punya apa? Helai daun sama tangkai daun. Helai daun dengan tangkai daun. Ya, nanti dilihat ya bagaimana bentuk bangun daunnya, tepi daunnya bagaimana. Ini tepi daunnya, ujung daunnya, pangkalnya. Sekarang sudah ditahu ya. Nah, helai daun dengan tangkai daun. Oke, nanti dilihat juga ya gimana ujung daunnya, pangkalnya, dia punya tepi bagaimana. Apa yang dia mati? Nah, ini bagaimana? Apa? Ya, helai daun dengan pelepahnya. Oke, jadi nanti diamati bangunnya, ujung daunnya, tepinya. Nah, kalau susunan tulang daunnya ini apa? Menjari, menyirip, sejajar. Ya, menyirip ya. Oke. Gimana ini? Ya, tidak lengkap. Bagian daun yang dia punya apa? Helai sama tangkai. Yang mana helai? Tangkai. Oke, jadi daun tidak lengkap. Oke. Oke, jadi ya kalian sudah lakukan kegiatan observasi ya. Ya, jadi tugasnya silahkan masing-masing lakukan kegiatan observasi sendiri di rumah. Ya, pilih 3 jenis daun, ya, sama dengan yang tadi, pilih 3 jenis daun yang berbeda. Kalau boleh jangan ambil lagi tanaman yang sudah diamati hari ini. Ya, dipilih 3 jenis daun, kemudian observasi sendiri. Ya, lakukan kegiatan yang sudah kamu lakukan sekarang, tapi ya ini diobservasinya sendiri. Kemudian observasinya dibuat dalam bentuk video. Ya, jadi laporannya nanti dalam bentuk video ya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah paham ya? Oke, jadi videonya ini dikumpulkan minggu depan. Ya, kita nanti akan masukkan ke dalam YouTube. Ya, jadi kita buat kita upload di YouTube biar banyak yang bisa lihat videonya. Ya, oke ya. Ya, jadi saya akhiri kegiatan perkuliahan hari ini. Ya, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri dengan ucapan selamat pagi. Oke, boleh.